Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang hadir di sini pun nanti akan duduk bersama Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, tadilah kita dengar, mudah-mudahan yang hadir didoakan sama ketua masjid, dilancarkan rezekinya, ditambahkan hartanya, ditambahkan berkah umurnya, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan istrinya. Wah, yang amin. Lihat sendiri kan, dipancing sedikit langsung ketika ketua masjid bilang ditambahkan. Yang ibu-ibu lah doa telak bala, kalau istriku telak bala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berada pada saat Isra wal Mi'raj. Antara kita dengan bulan Ramadan 32 hari lagi. Kalau tidak kita sucikan hati kita, Pak, kalau tidak kita sucikan hati, amal, niat kita, rusak amal kita di bulan Ramadan. Bulannya suci, hati kita kotor, tidak masuk. Contoh, Pak, saya tadi minum, saya tengok air kita tadi bersihnya, beningnya luar biasa, makanya saya minum. Tapi kalau seandainya gelasnya kotor, gelasnya ada ampas kopi, gelasnya ada puntung rokok, terus dikasih air, kira-kira saya bakal minum enggak? Enggak bakal minum. Kenapa? Wadahnya kotor, walaupun airnya bersih. Begitu juga kalau hati kita kotor, wadahnya kotor, sesuci Ramadan pun tidak akan bisa menyucikan dosa kita. Kenapa? Kotor terlalu banyak. Bersihkan dulu. Tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Yang masih suka gunjing, yang masih suka mata orang, yang masih senang chattingan sama bini orang, yang masih suka follow perempuan yang buka aurat, yang masih suka memuji-muji laki orang di depan laki sendiri, bertobat. Ini yang buat hati kita kotor. Salatatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 penyebab sholat yang kita lakukan 5 kali sehari itu tidak diangkat di hadapan Allah. Kenapa? Masih kotor dari dosa-dosa. Makanya kalau kita masih banyak kotor dosa ini, istighfar, tobat. Istighfar boleh, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagus. Kalau istighfar yang satunya, istighfar yang agak panjang, ilahi las tulil firdaus, bagus juga. Nabi Muhammad tuh, Bang, itu tidak ada dosa, ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, tidak ada dosa dari zaman dulu sampai akan datang, tidak pernah punya dosa. Istighfar sehari 100 kali, ada riwayat lain 70 kali. Kalaulah Nabi Muhammad sehari 100 kali beristighfar, apalagi umatnya, Bang. Boleh kita istighfar dari besok, dari subuh besok kita cicil. Tidak usah sekalian di kontan, tidak usah. Cicil juga boleh. Habis subuh bareng istrinya, sholat berjamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dek, kita baca ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dicicil 20 dulu dapat. Nanti siang-siang ibu-ibu ketika suaminya kerja, sambil beli cabai di pasar, pulang sambil ngulang cabai, astagfirullah, 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 20 dapat lah berapa? 40. Nanti ketika sore-sore nidurin anak, sambil nidurin anak tuh diminah bobotnya, astagfirullah, 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 20 dapat berapa lagi kira-kira? 60. Nanti sudah nidurin anak, pulang suami nidurin suami, astagfirullah, 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 20 dapat berapa lah, Bang? 80. Capek nidurin anak, capek nidurin suami, sambil tiduran kita istighfar, astagfirullah 20 kali, 100 dalam satu hari, bersih dari dosa. Bangun tidur kayak bayi baru lahir dari perut ibunya, suci dan bersih dari dosa. Itu yang kita minta, Bang. Kita dosa banyak tapi ngerasa suci
terus. Dosa banyak tapi ngerasa kayak aman dari siksa. Maka daripada itu hati kita mahjub, tertutup. Nah, di perjalanan Isra wal Mi'raj kita akan belajar banyak. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini kita akan belajar, kita kupas sedikit demi sedikit biar kita bisa ambil ibrahnya. Tadi kita dengar anak kita baca surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ditempuh semalam, perjalanan ditempuh keluar negeri, setelah itu keluar angkasa. Kita tidak masuk otak Abu Jahal kalau hidup tahun ini pasti dia nak masuk Islam. Kenapa? Dia baru tahu ada pesawat. Kalau Abu Jahal hidup tahun kita bang, pasti dia nak masuk Islam. Kenapa? Dia baru tahu chattingan bisa keluar negeri, bisa video call. Dia bakal nyesal sekarang Abu Jahal, Abu Lahab tuh. Kenapa? Dia hidup di zaman itu. Makanya Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra wal Mi'raj itu cobaannya hebat bang, luar biasa. Kita tahu tidak sih selama ini ketika SD, SMP, SMA, kuliah yang kita dapatkan cerita Isra wal Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik langit ke-7 dapat perintah sholat dari 50 sampai jadi 5. Hadiah sholatullah semua setiap tahun itu. Sekarang mana ada kita bahas Isra wal Mi'raj dari sisi yang lain. Apa sih sebabnya Rasulullah diperjalankan sama Allah Isra wal Mi'raj itu buat apa sih sebenarnya? Ada apa kisah terjadi sebelumnya? Ternyata kisahnya sangat luar biasa bang. Nabi Muhammad lahir tidak punya abah. Nabi Muhammad 4 bulan di dalam kandungan Siti Aminah, ayahnya meninggal. Saat lahir ke dunia ini bang, tidak pernah manggil ayah, bapak, tidak pernah manggil ayah, tidak pernah manggil bapak. Baru 2 tahun, baru mulai belajar berjalan, baru mulai manggil mama, baru mulai manggil umi. Uminya meninggal di umur 2 tahun. Ditinggal ayah, ditinggal ibu, yatim piatu umur 2 tahun. Diangkat sama kakeknya Abdul Muttalib. Kita apa lagu? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Kita harus hafal bang nama-nama penghuni surga semua tuh. Kalau kita ada hafal, di mana nanti tempat kita di akhirat? Kalau nama pemain bola, pemain Barcelona, pelatihnya kita hafal semua bang. Padahal tidak pernah nyembah Allah, sujud tidak suah, sholat subuh tidak pernah, mandi wajib tidak tahu, sunat tidak suah. Tapi kita hafal nama mereka. Gajian tahu tuh. Dia waktu di Madrid macam ini, waktu dipindah ke Juventus sekian, tahu dia bang. Ketika ditanya nama anak Nabi ada berapa, kalau tidak salahku, Fatimah itulah Siko kata dia. Kalau Fatimah itulah, alangkah malu kita bang. Ketika kita sebut nama artis contohnya yang terkenal, siapa YouTube yang terkenal itu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dia kenal bang. Oh Raffi Ahmad itu dia punya YouTube, dia punya Instagram yang ikut berapa juta. Jangankan Raffi Ahmad, dia punya anak Raffi Ahmad, pengikutnya banyak, YouTube-nya, penghasilan anaknya tuh bang 40 juta per hari bang. Anaknya, siapa nama anaknya? Kan saya ngetes kali. Hafal kita. Malu sama Nabi Muhammad, nama anak Nabi Muhammad kita tidak kenal, nama anak Raffi Ahmad tahu kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cuma ngetes ya, nak nonjok sama Masjid Nurul Iman. Kalau kita kurang kenal sama penduduk surga, kita kurang kenal, macam mana bisa dikenali orang ahli surga sama orang yang ada di dalamnya pun kita tidak tahu. Ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad saat ditinggal ibu dan ayahnya, yang mengasuhnya kakek Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengasuh ketika umur 6 tahun meninggal, diasuh sama pamannya Abu Thalib. Jadi 2 tahun ganti, 2 tahun dikasuh ganti, 2 tahun diganti. Ketika diasuh Abu Thalib, diajak Abu Thalib kemana? Berdagang. Jadi Nabi Muhammad 8 tahun bang, 8 tahun Nabi Muhammad sudah eksportir importir, keluar negeri bersama paman, berjualan, dagang. 8 tahun dan bisa nyari duit. Anak kita 8 tahun, lagi nonton Bang Saleh, betul. Lagi nonton Bobo Boy, lagi main TikTok, entah yang joget-joget tidak jelas gitu. Anak kita umur 8 tahun, tidak ngerti ekonomi, tidak ngerti nyari duit, tidak ngerti
tahu minta terus. Nabi Muhammad 8 tahun perjalanan ke luar negeri bersama Abu Thalib. Saat di perjalanan di negeri Syam, dari kalau Mekah, Madinah itu kata orang bilang Hijaz. Mereka keluar negeri, kemana? Negeri Syam. Syam itu ada 4 negara sekarang Bang. Lebanon, Yordan, Palestina, Suriah. Ada 4 negara. Sikok dulu orang bilangnya negeri Syam. Kalau ke negeri Syam 4 negara itu tadi. Nabi Muhammad bersama pamannya pergi kemana? Ke negeri Syam tadi. Mampir ke salah satu tempat pohon mereka istirahat. Ada di situ Sau'ah. Sau'ah itu apa? Gereja. Ketika mereka duduk depan pohon, ada gereja di situ Bang. Tiba-tiba di dalam gereja itu ada Bahiro, pendeta. Bahiro ini tidak pernah keluar gereja sama sekali. Dia bilang, aku bersumpah aku akan mengabdi untuk Tuhanku. Jadi kalau mau makan, yang ngantar ada tukang Bang, ada office boy yang pendeta, ini makanan, ini minumnya. Dia keluar dari tempat dia ibadah di gereja tuh kalau dia nak kemeh, apa orang sih bilang kemeh itu? Itulah dia. Bahasa Inggrisnya kemeh. Ketika dia nak kemeh baru dia keluar. Habis dia datang lagi, kalau dia nak buang air besar, dia keluar. Habis itu di dalam sudah ada keluar. Tapi ada satu kejadian, dia keluar dari bukan cuma dari tempat ibadahnya, keluar dari gereja. Kemana? Ngedatangin Abu Thalib dengan ponakannya Nabi Muhammad. Datang dia Bang, nanya sama pemuda Abu Thalib, hai pemuda, hai saudagar penjual, siapa anak ini? Karena nengok orang asing, karena nengok orang baru kenal, baru datang, Abu Thalib langsung menangkap ponakan dia Nabi Muhammad yang baru umur 8 tahun ditangkap. Ada apa? Ini anak saya. Takut ada begal, takut ada pencuri. Karena orang asing tiba-tiba nanya anak kita ini ada apa nih? Akhirnya kata pendeta tadi, lah dari kitab kami yang kami baca dari Injil dan Taurat, kalau ini anak pasti anak yatim. Betul. Kaget Abu Thalib Bang, tidak pernah ketemu, tahu anaknya anak yatim. Dari mana kau tahu? Kata Abu Thalib. Kok kau bisa nebak dia? Karena di kitab kami lah menjelaskan bahwa dia ini adalah seorang nabi. Dari mana kau tahu? Ku tengok dari tadi awan ngikut di atas dia, nutupin dia dari sinar matahari. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari kecil Nabi Muhammad telah terlihat mukjizat Bang. Jadi yang si rahib Bahiro tadi nengok Nabi Muhammad berbeda dari anak-anak yang lain, cerdas, ganteng, bercahaya, diikuti awan, bahkan tidak punya bayangan. Kata Bahiro ini bukan sembarangan, ini Nabi akhir zaman. Kata dia, wahai saudagar, wahai Abu Thalib, bawa anak ini pulang ke Arab, jangan di sini, bahaya kalau dia di sini. Ada apa? Orang Yahudi tengah nunggu Nabi akhir zaman. Kalaulah dia tahu Nabi akhir zaman bukan dari orang Bani Israel, bukan dari orang Yahudi, dibunuh nih anak ini, kata dia. Kenapa begitu? Mereka tidak terima. Mereka maunya Nabi itu harus dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail turun nanti ada turun sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Sedangkan dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub nanti ada Yahuza. Itulah Yahudi, Bani Israel. Musa. Mereka maunya keturunan inilah yang Nabi. Kalau dari sini kami datang ngaku dia Nabi, kami bunuh dia. Jadi diperintah sama Bahiro, bawa pulang, jangan ada di sini, bawa pulang lah. Karena Bahiro tadi jujur, pulanglah Bahiro, Abu Thalib bawa anaknya Nabi Muhammad. Dari saat itu Bang, Nabi Muhammad keluar selalu dijaga. Abu Thalib nih kalau bahasa kita tuh sesepuh kampung. Kenapa? Mereka nih keluarga Bani Hashim, tukang megang kunci Ka'bah. Orang kalau nak pergi haji harus izin sama mereka. Kalau kata mereka dapat SK ditanda tangan baru boleh masuk. Kenapa? Mereka megang kunci Bani Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, atuknya Nabi Muhammad yang ke-6 nih namanya Qusay, seorang diplomatik. Kami kalau ikan nak masuk ke sini, tolong jaga negeri kami, tolong. Nah, jadi dari keturunan itulah, dari Qusay megang kunci sampai ke Abu Thalib sekarang yang megang kunci. Abu Thalib punya adik-beradik Bang, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, itu adik-beradik dia. Abdullah, ayah Nabi itu adik-beradik dia semua. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi, yang beriman tidak banyak. Tapi kita teruskan, nanti kisah bakal terbuka siko demi siko. Saat Nabi Muhammad sudah mulai berdakwah, saat Nabi Muhammad sudah mulai menjalankan misi sebagai Nabi, satu demi satu Abu Lahab marah, Abu Jahal marah, Abu Sofyan nyerang, Abu Jandal. Abu Jandal belum ada. Tahun ini lah ada. Mana ada zaman tuh habis di Umar bin Khattab. Tidak ada pula tahun kita nih. Nah,
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nanti yang haters nanti dikirim pula, kena tangkap. Pokok yang nangkap yang nyebar, yang Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang nabi menyebarkan agama Islam itu dihina, dicaci maki, dikomentar. Kalau bahasa kita nih, dikomen orang tuh sakit hati bang. Kita punya Instagram, punya WhatsApp, punya ini di Facebook, dikata orang jahat, kita tidak tahu orang, kita sakit hati. Apalagi di depan muka sendiri dikata, penyihir, orang gila, orang tak waras, dikata Nabi Muhammad. Yang ngata keluarga sendiri. Kenapa? Dah ngakuin agama Islam. Tapi cuman berani dikata, dah berani mengganggu. Kenapa? Masih ada Abu Thalib. Orang lagi takut bang, Abu Thalib ada kekuasaan. Makanya kalau Islam punya pengaruh kekuasaan, agama akan terjaga. Kalau kekuasaan kita lah habis, kekuasaan kita dah di dalam politik, habis kita diserang orang bang. Politik itu penting, jangan kita kira lu salah ikut politik, kotor tuh. Karena itu permainan orang, biar orang Islam tidak ikut di situ, kita yang kotor lah yang di dalam situ. Mereka pengennya biar orang Islam tidak ngerti agama, biar tidak ngerti politik. Ikat belajarlah ibadah, ikat belajarlah mandiin jenazah fardu kifayah, belajarlah pergi haji. Lu usah ngurus politik, gara-gara kita tidak ngurus politik sekarang ada pergi haji, duit haji dimakan. Nah, biar kita tahu politik itu penting hari ini. Politik lo yang memperjuangkan perda syariah. Dari situ Nabi Muhammad dijaga oleh Allah lewat siapa? Pamannya Abu Thalib. Sampai bang, sakinglah kesal Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, para dedengkot-dedengkotnya itu, mereka datang ke Abu Thalib. Abu Thalib begini aja, kamilah ringan sama ponakan kau tuh. Dari kemarin dia mata berhala kami, Lata, Manah, Uzza, Hubal, dikatanya Tuhan berhala kami. Berani-beraninya dia agama baru kemarin sore, ngaku-ngaku jadi nabi, lah gila ngata Tuhan kami. Kalau misal dia nanti kami bunuh. Sekarang gini aja, kami cari yang halus. Cara orang kafir itu cara halus dulu bang. Kami bakal bawa mereka begini. Kalau seandainya Nabi Muhammad, Nabi yang ngaku Nabi itu pengen dapat harta, kami semua ini saudagar kaya. Kami bakal kumpulkan harta kami kasih ke dia, tapi tolong jangan dakwah Islam lagi. Kalau memang dia pengen wanita, kami ini istrinya banyak, anak perempuan kami cantik-cantik semua, kami serahkan ke dia, tinggal pilih nak nikah berapa kali dia. Terserahlah suruh Muhammad tuh. Cuman satu, jangan dakwah agama Islam lagi. Abu Thalib sebagai penengah bang, masuk ke dalam rumah, datang ke Nabi Muhammad. Ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku Abdullah. Tadi pada saudagar kafir Quraisy datang nyuruh kau jangan dakwah Islam lagi lah. Ku kesian nengok kau nih, disiksa orang, dikata orang, dicari orang. Ku lagi ada mereka tidak berani. Kalau ulah ada lagi, siapa yang menjaga kau? Mereka nawarkan kau nak harta, mereka ngasih harta, tapi jangan dakwah lagi. Kalau kau memang nak perempuan, dia bakal ngasih perempuan cantik-cantik, tinggal pilih. Kau jangan dakwah lagi. Aku jawab Nabi Muhammad, ya ammi, wahai pamanku, kalau seandainya mereka semua datang bawa bulan purnama ditaruh di tangan kananku, matahari ditaruh tangan kiriku, takkan ku tinggal dakwah Islam. Ku nak menyelamatkan umat masuk dalam surga. Alangkah hebat Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad itu saya bang, mana bolehlah tender dulu, proyek dulu, mana tender proyek rumah lah ada, mobil minimal Alphard loh ada, terus rumah kontrakan di sana juga punah. Kita langsung minta tender macam-macam. Oke lah, udah kalau ada wahyu Islam lagi, aku bakal ceramah tentang sedekah, aku bakal ceramah tentang sabar, udah ngurus politik dah. Tapi mana bagian dulu? Kita kan menjual agama hari ini. Beda dengan Nabi. Seandainya Nabi jual agama, hari ini kita semua nyembah berhala. Seandainya Nabi Muhammad ngejual agamanya dan dakwah Islam, hari ini kita nyembah api, nyembah matahari, nyembah kayu, nyembah antu, nyembah lampu, nyembah batu, nyembah antu, kita sembah semua. Kenapa? Karena perjuangan Nabi Muhammad takkan tertukar. Nabi Muhammad menyelamatkan kita ke surga. Akhirnya apa kata Abu Thalib? Ya sudah, kalau memang itu mau engkau, selama aku hidup tidak ada yang boleh menyentuh dirimu. Apa dak cinta Nabi Muhammad ke pamannya tadi? Paman yang paling membela Abu Thalib namanya. Yang paling membela itu Abu Thalib bang. Tapi dia dah Islam, akik kafir dia bang. Saat Abu Thalib pamannya sudah sakaratul maut. Kenapa sakaratul maut?
mereka orang-orang Islam, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, Sumayyah bin Khayyat binti Khayyat, ada lagi Ammar bin Yasir. Orang-orang Islam ini budak-budak semua bang, orang-orang yang tidak punya duit, orang-orang yang tidak punya kekuatan. Mereka gara-gara Islam bang, dikerangking di tengah padang pasir, tidak boleh makan, tidak boleh nikah, tidak boleh jualan, tidak boleh apa. Sampai 3 tahun mereka diembargo, diboikot orang Islam di situ, tidak punya kekuatan. Sampai makannya mereka tahu dah, ada rumput padang pasir, ada daun kaktus, daun itulah dimakan. Sampai Nabi Muhammad warna kulit warna hijau, berjuang untuk agama. Seandainya mereka tidak keluar semua, sudahlah kami nyerah, kami ikut agama itulah, kami nyembah berhala lah. Apa kabar kita hari ini? Mereka itu dengan syahadat dalam hatinya bang, nyawa taruhannya. Anak Nabi Muhammad itu menikah dengan anaknya Abu Jahal, satu-satu diceraikan demi jaga agama. Berapa banyak hari ini anak kita nikah dengan, ketika sudah masuk Islam balik lagi ke agamanya, anak kita jadi murtad juga. Nauzubillah. Kenapa? Tidak punya tiang agama. Maka daripada itu kita harus jaga iman kita. Nabi Muhammad 3 tahun, yang ikut di situ Siti Khadijah, yang ikut di embargo, di boikot juga pamannya Abu Thalib. Sampai akhirnya mereka selesai. Di saat itu Abu Thalib ketika selesai dari embargo bang, baru bisa makan enak, baru bisa makan sedap. Saatlah bisa makan sedap, ternyata lambunglah tidak biasa lagi makan nasi, tidak biasa lagi makan tepung, karena terbiasa makan daun dan makan lalang. Ketika makan jatuh sakit mah kambuh. Pas jatuh sakit mah kambuh, ternyata dari sebab itulah meninggalnya Abu Thalib. Saat sekarat, Abu Thalib manggil anaknya Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tolong panggil Muhammad, suruh datang ke sini karena akulah waktu terakhirku. Datang Nabi Muhammad bang, ngomong ke Abu Thalib, ya Ami, wahai pamanku, ayyuhal am, wahai paman, aku ingin menolong engkau nanti di hari kiamat, tapi tolong satu passwordnya katakan la ilaha illallah. Tolong kau katakan syahadat biar aku bisa nolong kau. Di sebelah kirinya ada adiknya bang Abu Lahab. Kata Abu Lahab, bang awas kau mau ngikut keponakan itu bang. Kau ngikut ponakan kau, udah kawan ngurus warisan kau, udah kawan jaga anak-anak kau, udah kawan. Ditakut-takut nih bang. Jadi kalau ada hari ini orang bilang semua agama itu benar, dia nak agama apa begitu, hanya tetap kembali nanti macam roda berputar, tetap balik ke tengah pula. Jadi dari sini ke sini semua ketemu ke surga. Mana ada begitu? Kalau memang begitu, Nabi Muhammad ngapain ngajak pamannya masuk ke dalam agama Islam? Biarin aja dia nyembah berhala kalau nanti ketemu di surga. Kan tidak begitu. Nabi Muhammad ajak dia surga. Artinya agama yang benar cuma agama Islam, yang lainnya salah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bayang datang di zaman itu orang yang ngaku Islam habis dia disiksa. Hari ini kita syahadat, kita sekawah kita. Hari ini 5 kali kita dengar dari azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, 2 kali diulang asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali diulang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada lagi takut-takutnya. Kenapa? Karena Islam telah jaya. Perjuangan siapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Saat meninggal, ketika nak ditalkin la ilaha illallah, Abu Lahab bilang, awas kau bang, kau jangan keluar, kau jangan ini, kau kalau ini tidak kau urus kau. Takut Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Laqad alimtu ana dinal Muhammadiyati khairul adyan. Ku tahu sebenarnya yang agama yang dibawa ponakan Muhammad ini agama yang benar, kata dia. Tidak mungkin salah. Walau malama wahizaril masabah. Kalau bukan karena ku takut dikata saudaraku, ku takut dibenci sama kaumku, la wajadtani samhan ala dinal mubayyinah. Pasti kau akan temukan aku berada di agama Islam. Cuman takut, dia takut adik-beradik marahin dia masuk Islam. Dia takut kaum dia marah ke dia gara-gara ngata Tuhan berhala mereka. Jadi tidak berani meninggal dalam tanpa syahadat. Menangis Nabi Muhammad. Kenapa menangis? Kenapa Nabi Muhammad kehilangan? Karena yang paling membela agama ternyata tidak bisa ditolong. Kenapa? Tidak sempat syahadat. Setelah berapa waktu berselang, Abbas bin Abdul Muttalib, adik-beradik Abu Thalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Sayyidina Hamzah, syahid syuhada, ada yang lain. Abbas datang ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, bisa tak kau nanti di akhirat bakal nolong paman kau? Kenapa? Dia banyak nolong kau ketika di dunia. Masa kau tidak bisa? Apa jawab Nabi Muhammad? Ya ammi, wahai pamanku. Ketika dia keluar, dia belum ucap syahadat.
Bagaimana aku bisa nolong dia? Terus bagaimana nanti tempat dia di akhirat? Dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat di neraka, tapi yang paling ringan. Karena apa? Dia pernah nolong agama Allah. Abu Lahab juga dapat bang. Setiap malam Senin ketika kelahiran Nabi Muhammad, dia pernah senang, pernah memerdekakan budak dia. Dia senang setiap malam Senin diliburkan daripada siksa akhirat, siksa neraka jahanam. Abu Thalib karena bela agama Islam ditaruh di neraka yang paling ringan. Sayyidina Abbas nanya, bagaimana siksa yang paling ringan di neraka jahanam itu? Siksa yang paling ringan ditaruh bara api di kaki, melodok kepala kita di atasnya. Itu yang paling ringan kan? Masya Allah, macam mana dengan kita yang lah Islam tapi yang perlakuan kayak orang kafir, lebih parah lagi. Maka daripada itu kita belajar dari sirah, menangis Nabi Muhammad, kehilangan pendekarnya, kehilangan orang yang paling berpengaruh, makin dicaci orang, makin dikejar, makin diintimidasi. Masih ada satu pilar lagi, siapa? Siti Khadijah, istrinya. Dan Abu Thalib berkuasa lewat politik, Siti Khadijah lewat dana, supplier dana. Kita butuh bang, ekonomi kita bangkit bang. Politik kuat, ekonomi kuat, umat Islam bangkit. Siti Khadijah itu saudagar kaya, saudagar hebat, dia eksportir importir juga. Dan beliau ini saat menjadi istrinya Nabi Muhammad, satu demi satu tokonya tutup karena untuk memerdekakan orang-orang Islam, belikan baju perang Islam, membangun, mengasih makan budak-budak yang kena siksa sama Abu Jahal dan Abu Lahab, sampai miskin bang Siti Khadijah. Saat miskin Siti Khadijah ini di zaman lah meninggal, Siti Khadijah itu istri yang bisa tergantikan. Berapa lama Siti Khadijah ketika meninggal Nabi Muhammad jomblo bang. Artinya apa? Belum bisa move on, tidak bisa gantikan Siti Khadijah ini, belum pacak. Sampai Siti Aisyah cemburu. Kenapa? Dikit-dikit cerita Aisyah kalau udah kayak Khadijah dulu kalau masak, kalau pulang selalu berdiri bukain pintu. Khadijah itu kalau pulang dari dakwah pastilah nunggu di depan pintu. Sering dibanding-bandingkan. Apa kata Aisyah? Bang, sudahlah ngomong janda tua tuh bang. Abang nggak dapat ganti yang paling muda, paling cantik. Kurang apa aku nih bang? Dari semua bini abang, aku yang paling mulai bang. Apa Allah kasihkan ke abang nih? Kenapa bang tidak bersyukur? Jaga mulutmu Aisyah. Dibela Nabi Muhammad bang. Jaga mulutmu Aisyah. Saat orang semua membencimu, satu-satunya perempuan yang sholat di belakangku Siti Khadijah. Ketika semua orang mengusirku, satu-satunya orang yang membantu dakwahku Siti Khadijah. Di saat semua orang bilang orang gila, satu-satu perempuan yang bersyahadat di depanku Siti Khadijah. Tak tergantikan dengan kalian semuanya. Hebat cinta Siti Khadijah. Berjuang sampai Nabi Muhammad pernah suatu hari pulang dari dakwah. Biasanya kalau ketok pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibuka sama Siti Khadijah. Hari ini Siti Khadijah tidak bangun, tidak kuat. Kenapa? Lah terurus Siti Khadijah sambil gendong anaknya Siti Fatimah. Nangis terus, ternyata air susu ada keluar lagi bang. Jadi anak ada ajak nyusu. Nabi Muhammad buka pintu, Siti Khadijah nak buka pintu nak berdiri. Sudah, ijri sini, duduk, tak usah. Duduk Siti Khadijah duduk di sebelah Nabi Muhammad. Ditanya, ya Khadijah, ada apa engkau? Kenapa kau nangis? Bang, uni sedih lah kata Khadijah. Ya Khadijah, apa yang buat kau sedih? Kau sedih menjadi suami istri aku yang dulu kau orang yang cantik rupawan, sekarang engkau sudah tidak terurus badannya. Apa kau sedih karena dulu orang yang paling kaya dan bangsawan, sekarang engkau orang yang tidak punya harta sama sekali? Apa itu yang kau sedih? Bukan itu bang. Aku sedih nanti agama Islam belum tersebar, tapi aku sudah meninggal duluan. Siapa yang akan menolong engkau sedangkan hartaku sudah habis? Ya abang, seandainya setelah ini aku mati, abang kurang dana untuk perjuangan abang, gali kuburku, jual tulang-tulangku bang untuk dakwah agama Islam. Sampai tulang tulangnya disuruh jual untuk bela agama Islam. Macam mana Nabi Muhammad bisa menggantikan Khadijah dengan yang lain bang? Sampai begitu, ketika Aisyah membandingkan dirinya, kata Nabi Muhammad pernah di zamannya Siti Fatimah sudah besar, Aisyah itu pernah meluk Fatimah, Fatimah sini. Karena apa? Aisyah cemburu, Nabi Muhammad muji Khadijah terus. Akhirnya kata Aisyah, Fatimah, kalau tahu tak, yang paling beruntung itu aku. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menikah dengan aku perawan, kata dia. Sedangkan Nabi Muhammad, ayahmu menikah dengan ibumu sudah janda. Nangis Siti Fatimah. Siti Fatimah nangis, datang ke ayahnya. Ya
Kenapa? Aisyah kata ibuku. Siapa dia katanya? Khadijah. Dia bilang dia yang paling beruntung. Kenapa? Ketika menikah dengan Aisyah, dia dalam keadaan perawan, masih gadis. Sedangkan engkau menikah dengan ibuku sudah janda. Apa jawab Nabi? Dibela sama Nabi bang. Fatimah bilang ke Aisyah, bilang yang beruntung tuh ibu kau Khadijah. Kenapa? Saat aku menikah dengan Khadijah, aku masih perjaka. Waktu aku menikah dengan dia, aku lah muda, kata dia. Khadijah lah beruntung. Senang Fatimah dibela sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Kenapa? Saking cintanya dengan Siti Khadijah. Masya Allah, Bang, Khadijah itu perjuangan perempuan yang paling besar. Perjuangannya siapa? Siti Khadijah. Satu meninggal bang. Ada yang bilang setelah 3 bulan, ada yang bilang setelah 2 minggu Siti Khadijah meninggal. 2 orang penyangga, 2 orang yang cinta dengan Islam, dua-duanya meninggal. Bingung Nabi Muhammad, kenapa? Diserang, Facebooknya diblokir, Instagramnya diblokir, ATM-nya diblokir, semua yang kronco-kronconya dimasukkan ke penjara. Bingung mau kabur kemana lagi? Tempat penguasaan sudah tidak ada, politik sudah habis. Lari ke negeri Taif, ke kota Taif. Kenapa ke kota Taif? Kalau kita hitung perkisarannya 120 km. Dari sini kurang lebih ke Bentok. Nah, perjalanan kurang lebih dari sini ke Bentok, jalan kaki dengan siapa? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad. Saat di perjalanan Nabi Muhammad SAW jalan kaki dari sini ke Bentok gara-gara apa? Ketakutan nak sembunyi kemana. Sampai ke kota Taif. Kenapa yang dipilih kota Taif? Karena keluarga ibunya di kota Taif. Ibunya asli kota Taif, keluarga ibu ada di situ. Saat datang ke kota Taif bang, ternyata lah disambut sama anak-anak kecil ramai nyiapkan batu. Orang gila, dilempar dengan kulit kembang masam, dilempar dengan kulit kurma, dilempar dengan ini macam-macam dilempar, diludahin anak kecil. Siapa? Nabi Muhammad. Dilempar di kota Taif, padahal keluarga ibunya sendiri. Dikejar orang maling, dikejar kayak orang maling bang. Lari kemana Nabi Muhammad? Lari ke kebun kurma, sembunyi. Ketahuan, dilempar lagi, lari lagi ke kebun kurma yang satunya, dilempar lagi, lari lagi ke kebun kurma satunya, sampai pecah pelipis Nabi kena lemparan batu. Saat jatuh darah Nabi mau ke tanah, ditahan sama Nabi. Jangan sampai darah ini kena ke bumi. Kalaulah darah Nabi sampai kena bumi, pasti murka Allah turun. Dibalik sama Allah muka bumi. Ditahan, jangan, aku sayang sama umatku. Hebat cinta Nabi Muhammad.